جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabah adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya di kalangan manusia. Apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua dan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuh penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Akhir-akhir ini, warga dunia digemparkan dengan wabah penyakit menular yang begitu cepat merambat ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi wabah ta'un atau penyakit menular. Dan di zaman sahabat pun pernah terjadi wabah, tepat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Wabah menular tersebut merenggut nyawa 25.000 kaum muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk sabar dan memberikan kabar gembira bahwa orang yang meninggal karena wabah tersebut termasuk mati syahid. Wabah penyakit itu pun juga terjadi di masa sesudahnya, tepatnya di zaman tabi'in atau generasi sesudah sahabat. Yang dikutip dari kitab Hilyatul Aulia karya Imam Abu Nu'aim Al-Asfani. Suatu saat datang segerombolan jundullah dari wabah penyakit ganas, yaitu wabah ta'un, yang hendak memasuki di kota Damaskus, Syria. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah seorang waliullah. Maka terjadi percakapan singkat antara keduanya. Mau kemana kalian? Tanya waliullah tersebut. Kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki kota Damaskus, jawabnya. Waliullah kembali bertanya, seberapa lama kamu akan tinggal di sana? Dan kira-kira akan memakan sebanyak berapa korban? 2 tahun lamanya dan menelan sekitar 1.000 korban meninggal dunia, jawabnya dengan tegas. Selang 2 tahun kemudian, sang wali tersebut bertemu kembali dengan segerombolan wabah penyakit ganas tersebut. Seraya berkata, mengapa dalam waktu 2 tahun kamu memakan korban begitu banyak, hingga 50.000 orang? Bukankah kalian dulu mengatakan bahwa korbannya hanya 1.000 orang meninggal dunia? Subhanallah, sangat mengagumkan. Apa jawaban dari segerombolan wabah penyakit ganas tersebut? Kami memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenggut 1.000 korban saja. Namun sisanya yang 49.000 korban, mereka meninggal dunia karena mereka panik atau sebab khawatir sadida atau ketakutan yang berlebihan yang meliputi benak dan pikiran mereka. Jadi kepanikan dan ketakutan yang berlebihan justru sangat berbahaya, melebihi bahaya dari virus yang ganas. Karena kepanikan adalah separuh daripada penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa dan kisah ini juga mengajarkan kedermawanan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa makanan yang haram, makan nerakalah yang lebih layak untuknya. Dan daging yang tumbuh dari makanan haram itu akan cepat masuk neraka. Suatu ketika datang sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengatakan kepada Rasulullah bahwa, ya Rasulullah, doakan agar saya doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat Nabi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, makanlah makanan yang halal, maka doamu akan terkabulkan. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.